Baik, untuk kaum wanita yang saya hormati, yang cerdas, menarik, menawan, dan juga kritis, ya itu karakter dari subscriber saya. Oke, saya ingin kamu angkat tangannya ke atas sekarang. Oke, tapi tolong lihat ke kanan dan ke kiri. Apakah banyak orang? Kalau misalnya banyak orang, tolong jangan tinggi-tinggi. Takut nanti takut nanti ketek kamu lagi basah gitu ya. Terus kamu angkat tinggi-tinggi. Jangan. Oke, saya ingin menanyakan kepada kamu, apakah kamu pernah merasakannya juga di relung hati kamu? Apa om kok tiba-tiba sok dramatis gitu? Iya, misalnya kamu punya pacar, terus dia bilang kayak gini, kamu ngapain pakai skincare-nya kok? Kayaknya maksimal banget, udah gitu pakai make up-nya juga tebel-tebel gitu loh. Kamu mau kemana gitu loh? Pernah nggak kamu dengar pacar kamu kritik kayak gitu? Terus ternyata dia malah DM atau sering lihat wanita lain yang memang berdandannya juga lebih menor lagi. Kamu pernah nggak merasakan hal itu? Saya cuma ingin mengatakan seperti ini. Saya hanya ingin mengatakan seperti ini. Kadang-kadang dunia itu berstandar ganda. Dunia itu kadang-kadang mukanya ada dua. Itu adalah dunia dewasa di mana kita hidup saat ini. Hubungannya apa om? Nanti saya jelaskan. Saya sangat sering sekali mendengar suara kamu di DM Instagram ataupun komentar di YouTube. Om, please dong. Please, apa sih? Iya, please dong review. Please banget, om. Review Sambai Me, om. Apalagi Hada Labo, om. Apalagi Garnier. Saya sih sebenarnya saya cuekin aja gitu ya. Saya sih pura-pura nggak dengar gitu ya. Gitu ya. Kenapa coba? Kenapa saya bersikap seperti itu? Kamu tahu nggak, yang namanya review beneran review, yang namanya saya menyampaikan user experience, pengalaman saya dalam memakainya itu bener-bener butuh effort besar. Karena kalau yang benar memang harus dicoba, harus dirasakan. Justru kalau pada saat kamu merasakannya dan ada masalah, justru itu yang kamu cari saat kamu mereview produk. Saat misalnya, oh ternyata rasanya begini kok, harusnya kayak gini ya, kok kenapa yang dibilangnya nggak sesuai ya? Nah itu yang justru yang kita cari pada saat review produk. Jadi bener-bener butuh tenaga yang gede. Dan saya nggak bisa ya namanya review itu sampai 5 produk sekaligus. Misalnya ada 3 varian lagi. Jadi saya ngomongnya, yang ini cocok, yang ini enggak, yang ini cocok, yang ini enggak gitu loh. Bisa dengan semudah itu saya nggak bisa. Oke. Aduh, emosi saya kadang-kadang. Oke, kita mulai aja. Baik, saya akan bahas yaitu Hada Labo Ultimate Moisturizing Lotion. Loh, ini moisturizer apa lagi om? Tadi otak-otak odong-odong ke saya itu kadang-kadang mikir gini, ini moisturizer apa lagi ya? Oh, dari Hada Labo. Oh, ternyata dia adalah hydrating toner tuh. Oh gitu, maaf gitu. Saya kan udah tua ya, jadi maaf kalau salah gitu ya. Nah, yang saya suka dari produk ini adalah dia bilang no fragrance, tidak ada parfum, tidak ada pewarna dan alkohol. Dan dia bilang di sini adalah untuk kulit dry dan kulit normal. Nah, ini yang saya suka. Kenapa saya suka? Karena dia bilang, oh saya cocok untuk tipikal kulit ini loh. Karena memang kulit yang normal itu berbeda kebutuhannya dengan kulit yang berminyak ataupun yang sensitif. Jadi memang kamu harus lebih teliti lagi dalam memilih produk. Oke, kita langsung bahas mengenai teksturnya. Teksturnya ini saya tetes di tangan saya, kamu bisa lihat ya. Kamu bisa lihat di tangan saya, dia memang kayak air awalnya, kayak tetes air bening gitu. Tapi ternyata begitu dioles di tangan, dia itu bener-bener thick, bener-bener kayak bening kental gitu loh. Nah, saya langsung oleskan di jidat saya aja, biar mungkin kamu bisa lebih jelas. Nih, kamu bisa lihat di jidat saya, mungkin, aduh, nggak terlalu kelihatan ya. Di jidat saya itu bener-bener dia rasanya lembab, cair, dan agak kental ya. Nggak ada baunya, kan dia bilang no fragrance tadi. Nah, bagaimana pada saat saya pemakaian pertama kalinya? Pertama kali saya masih ragu-ragu, jadi saya pertama kali pakai dulu simple toner gitu. Saya nggak mau dia nempel ke kulit langsung, begitu saya udah percaya baru saya pakai langsung sebagai hydrating toner. Baiklah, yang saya rasakan setelah saya memakai produk ini yang paling menonjol adalah terasa dia melembabkan kulit, iya. Dan selanjutnya di malam hari saya pakai semalaman,
paginya saya merasa memang mencerahkan kulit, tapi untuk mengecilkan pori-pori saya belum merasakannya, dan juga memperbaiki tekstur kulit juga saya belum merasakan sejauh itu. Oke, nah kalau saya nilai-nilai apakah dia lebih menghidrasi dari Simple Toner? Enggak sih, masih lebih menghidrasi Simple Toner. Apakah dia lebih mencerahkan dari Simple Toner? Enggak, lebih mencerahkan justru yang ini menurut pendapat saya loh ya. Nah, tapi bila dibandingkan dengan yang COS RX, apakah dia lebih cerah dari COS RX? Bisa lebih cerah gitu kulit kamu kalau pakai toner yang COS RX. Masih lebih cerah yang COS RX. Tapi apakah dia lebih melembabkan? Iya, dia lebih melembabkan dari yang COS RX. Jadi itulah kira-kira plus minus dan kelebihan dan kekurangannya. Nah, jadi kesimpulannya, apakah saya termasuk yang merekomendasikan produk ini? Ini kan harganya sekitar 40-50 ribu, termasuk yang murah ya. Termasuk yang affordable gitu loh ya. Saya termasuk yang merekomendasikannya. Iya. Menurut saya ini termasuk yang lumayan gitu ya. Nggak ada zat yang aneh-aneh, fokus ke melembabkan juga dapat. Nah, plus bonusnya juga mencerahkan kulit. Jadi itulah pendapat saya. Oke, itu aja, kita akan langsung ke produk berikutnya. Saya tuh lelah banget tau nggak? Lihat komentar kamu, Om, sampai mi, please, om, gitu ya. Oke lah, saya coba gitu satu-satu ya. Saya saat ini hanya akan review yang namanya Sambai Mi Snail True Chicha. Nah, ini juga ada beberapa problemnya. Saya juga belum menemukan izin edarnya. Tolong kalau kamu sudah menemukannya, tolong bantu saya. Karena yang saya baru temukan adalah baru yang Sambai Mi yang AHBHA dan juga Sambai Mi Yujaniacin. Oke, jadi saya dari segi dari segi untuk peraturannya aja saya mungkin belum rekomendasikan ya. Baiklah, bagaimana dengan pengalaman memakai produk ini, Sambai Mi Snail True Chicha? Kamu bisa lihat dari segi teksturnya. Oke, sebentar. Saya akan tuangkan di tangan saya. Ini adalah dari segi teksturnya, termasuk yang cair tapi pekat nih. Ini bening, cair, dan pekat. Ini mungkin kamu bisa lihat di jidat saya. Di jidat saya yang kali ini dipakaikan oleh Sambai Mi. Oke. Nah, kamu bisa lihat di jidat saya ya. Kalau dari segi teksturnya, walaupun pekat, saya tidak terlalu merasakan masalah berarti. Kenapa, Om? Karena dia termasuk yang cepat menyerap. Baunya juga ya ada sih sedikit baunya, tapi juga tidak terlalu kuat gitu ya. Dan yang saya rasakan, dia juga terasanya lembab, segar. Nah, bagaimana pengalaman saya dalam memakainya? Biasa saya pakai tadi 3 jaring pengaman itu, ada Simple Toner, ada juga COS RX, ada juga L'Oreal Micro Essence. Baru saya pakai ini. Yang saya rasakan keesokan harinya, di pagi harinya adalah ini yang paling kentara ya. Yang paling kentara adalah dia bikin kenyal dan juga lembab. Itulah yang paling kentara di sayanya. Dia kalau untuk mencerahkan juga nggak terlalu cerah banget, tapi ya lumayan cerah aja gitu loh ya. Tapi yang kerasa tuh kenyal dan juga kerasa agak lebih lembabnya itu di kulit. Jadi pendapat saya, bagaimana dari pengalaman pakai? Apakah termasuk yang saya rekomendasikan? Kalau saya sih merasa biasa aja, masih biasa aja, masih B aja. Jadi gimana ya? Saya belum menemukan si kelebihan itu cocok atau patut untuk saya rekomendasikan ke kamu. Jadi ya untuk melembabkan aja masih kamu bisa atasi dengan produk lain, dengan moisturizer misalnya. Untuk kenyal aja juga masih bisa serum anti-aging yang lain. Jadi saya belum melihat sesuatu yang benar-benar wow dari produk ini. Kayak misalnya dia bisa mengatasi wajah yang bopeng gitu ya, atau scar yang bisa jadi bikin kulit itu benar-benar rata gitu ya, harus lagi. Itu saya belum menemukannya juga. Oke, apakah dia juga menutupi bisa mengurangi noda hitam? Itu juga belum saya temukan juga. Jadi ya itulah pendapat saya sih masih ngerasa produk ini masih biasa aja. Oke, itulah pendapat pribadi saya. Tolong kamu cerna lagi apakah benar apa enggak, kamu nilai sendiri lagi. Oke, kamu tidak harus wajib menuruti apa yang saya katakan. Oke. Nama judulnya adalah Garnier Red Complete 30 kali Booster Serum Vitamin C. Jadi dari judulnya aja itu udah panjang, udah kayak silau men gitu. Kayaknya kamu tuh udah
wow ini kayaknya kalau pakai ini tuh bener-bener cerah gitu ya, secerah sinar matahari di siang hari malah bukan di pagi hari gitu loh ya. Napas dulu saya, napas. Iya. Jadi gini. Dia masih ada kandungan alkoholnya. Dia juga masih ada kandungan parfume juga. Nah, tapi dari segi zat aktif yang dia tonjolkan adalah dia masih ada niacinamide-nya juga, ada yuzu lemonnya juga, ada juga vitamin C-nya. Itu kayaknya tiga-tiganya itu kalau dipakai kayaknya bisa bikin muka kamu tuh wow banget gitu, cerah banget gitu ya. Kalau dari segi teori gitu loh. Apakah kita langsung bahas aja ke teksturnya? Oke, kita bahas ke teksturnya ya. Teksturnya ini mungkin sedikit agak saya keluhkan. Mungkin gimana ya? Kamu bisa lihat di sini dia warnanya putih. Aduh, dia putih netes gitu ya, putih kental ya. Jadi kamu bisa lihat di jidat saya. Sorry, saya rapiin dulu nih. Jambu rambut saya ini ngalangin kamu. Hei, rambut minggir. Oke. Ini saya perlihatkan di jidat saya yang selalu menjadi bahan eksperimen. Jadi dia benar-benar, aduh baunya kuat banget. Dia benar-benar terasa tadi kayak putih kental dan juga terasa pekat di sayanya. Bagaimana dengan pengalaman saya memakai produk ini? Oke, saya mempunyai skincare yang memang selalu menjadi jaring pengamanan saya kalau mencegah produk baru saya tempel di kulit wajah saya supaya dia tidak iritasi atau kemerahan. Jadi saya pakai Simple Hydrating Toner, saya pakai juga Cosrx Centella Asiatica, saya juga pakai L'Oreal Micro Essence, baru saya pakai serum ini. Bagaimana pengalaman dalam memakainya? Yang saya rasakan paling menonjol, paling terlihat dari serum ini adalah memang dia mencerahkan wajah di pagi harinya, itu adalah yang saya rasakan. Tapi apakah dia mengecilkan pori-pori? Selama saya memakai 1 bulan, saya belum merasakannya. Apakah dia lebih memperhalus tekstur wajah atau meratakan warna kulit wajah? Saya juga belum merasakannya. Nah, di sini kan dia diklaim bisa menyamarkan noda hitam. Itu juga belum saya rasakan. Jadi kesimpulannya, apakah produk ini termasuk yang saya rekomendasikan? Untuk kulit yang normal dan kering, saya sih bilangnya biasa aja, B aja. Kenapa saya bilang kayak gitu ya? Untuk kulit normal kering mungkin masih kuat kali kamu dengan tekstur yang termasuk pekatnya itu ya. Selanjutnya untuk kulit yang sensitif dan juga berminyak, apakah termasuk saya rekomendasikan? Saya ingin berbeda pendapat, boleh ya? Saya jawab, saya belum merekomendasikannya untuk kulit yang berminyak dan sensitif. Oke, saya takutnya misalnya kamu tidak cocok dengan tekstur produk ini dan juga kandungan dalamnya, kamu bisa lebih mudah jerawatan atau mungkin kamu malah iritasi atau kemerahan. Itu pendapat pribadi saya loh ya. Oke, kira-kira itu aja dari saya. Kita akan lanjut ke produk berikutnya. Yang ada di tangan saya ini adalah produk dari White Lab, Niacinamide plus Collagen. Ini toner ya, bukan essence. Oke, yang ada di tangan saya, kalau kamu baca dari ingredientsnya, dia masih ada alkoholnya dan juga masih ada parfumnya. Kandungan utamanya dia di sini bilang ada kolagennya, ada niacinamide-nya juga, dan juga ada akar manisnya. Tapi sebelumnya saya ingin minta maaf kepada kamu. Saya memang sudah mencoba ini selama beberapa hari saja dan saya memang tidak ingin mereviewnya. Kenapa om? Kenapa gitu loh. Saya memang belum menemukan izin edarnya juga. Dan saya juga masih ingin mendengarkan pendapat dari orang lain mengenai produk ini. Mengenai segala-galanya lah pokoknya ya. Dari mulai bahan-bahannya, dari mulai pengalaman pakainya, dari mulai secara legalitasnya. Saya juga ingin lebih banyak mendengar. Jadi saya tidak ingin langsung, om, nih saya pakai produk ini, saya rekomendasikan ke kamu gitu ya. Saya nggak pengen bilang kayak gitu. Saya juga nggak pengen bilang, oh ini saya nggak cocok ke produk ini, saya tidak merekomendasikan ke kamu gitu. Jadi saya ingin lebih berhati-hati. Jadi untuk itu saya mohon maaf banget, saya belum bisa review produk ini. Memang saya sudah mencobanya selama beberapa hari, tapi saya tidak ingin mengungkapkan hasilnya kepada kamu karena saya ingin lebih berhati-hati lagi. Oke? Sorry banget pada kamu untuk kali ini. Oke, thank you very much. See you next time. Bye-bye.